Asesmen merupakan hal penting dalam pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka dikenal beberapa asesmen, antara lain asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. SMP swasta Nurul Hasanah, salah satu sekolah binaan saya, merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Namun fakta di lapangan masih banyak ditemukan kesalahan konsep tentang asesmen formatif yang dipahami sebagai penilaian hasil belajar yang dilakukan pada hasil akhir bulan atau setelah selesai satu materi, yang endingnya adalah untuk mendapatkan nilai. Langkah berikutnya yaitu merencanakan pendampingan, di mana kepala sekolah bertemu dengan pengawas sekolah untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan di sekolah. Salah satu tahap ketiga menyusun rencana pendampingan, yaitu melakukan pembuatan e-jurnal mengajar dengan memanfaatkan aplikasi Jotform. Membuat sebuah jurnal mengajar tetapi berbasis elektronik. Bapak dan Ibu, ketika kita membuat e-jurnal, yang di atas ini progres kerja Bapak dan Ibu ini, nah, progresnya berapa persen yang sudah dikerjakan. Nah, gitu ya. Ini judulnya e-jurnal, selanjutnya ini adalah nama sekolah kita, tanggal dan waktu ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa setting dia, tanggal dan waktu. Jadi kita akan membuatnya ini seperti inilah dulu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mahir silakan berinovasi gitu ya, boleh dikembangkan. Nah, kemudian ini nama guru, ya. Sini ada nama guru. Kita ketik saja nama gurunya. Oh, boleh. Enggak ini kita kasih demo. Kita demo dulu, nanti kita demo dulu. Setelah demo baru kita kerjakan berbalik buatnya ya. Sabar ya. Jaraknya itu lihat produknya ngapain gitu. Jadi produknya dulu dilihatin gitu ya. Jadi ada pop. Inilah endingnya nanti gitu ya. Sabar ini, sabar ya. Gitu. Ya, makanya. Nah, ini Bapak dan Ibu sampai di sini, ini kita nggak bisa turun. Kenapa? Karena Bapak Ibu hanya pakai kelas. Ada berapa kelas? Jumlah berapa kelas? 4. Nah, ini contoh Bapak sampai 5 misalnya. Nah, ini contohnya. Kita pilih kelas 71 misalnya. Maka muncul muridnya kelas 71. Nah, kalau kita misalnya pilih kelas 72, ya 72. Nah, gitu dia. Jadi Bapak Ibu nggak bingung gitu kan. Keuntungannya apa? Bapak Ibu kan bisa menggunakan Android. Ya, bisa menggunakan Android. Sehingga Bapak dan Ibu, Android itu benar-benar bisa digunakan untuk asisten guru namanya. Lalu Bapak dan Ibu, saya ulangi. Nah, ya saya ulangi. Ini saya yang sudah bagus di 71 ya, saya ulangi di 71. Ini absensi. Nah, di 71 Bapak dan Ibu, ketika di dalam kelas, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Pertama, absensi. Ada kita tinggal absen, absen sekolah absen. Yang nggak ditandai di sini berarti hadir. Jadi nggak makan waktu ya. Kalau ada 30 yang hadir satu ya semuanya gitu ya. Jadi kita hanya mencari yang tidak hadir. Atau mungkin hadir tapi cabut. Nah, kita ketik di sini, cabut jam ketiga. Nah, gitu. Ya bolos ya, bolos. Nah, bolos jam ke-3. Begitu dia keterangan Bapak Ibu. Oke. Nih. Oke, misalnya ini sakit, izin, ini sakit. Lalu ini izin, selesai. Nah, terus Bapak dan Ibu, ini ada catatan kelas. Ya, ada catatan kelasnya. Ini tadi absennya. Nah, di catatan kelas ini tadi saya sampaikan, yang paling penting di dalam kelas itu adalah membuat asesmen. Penting sekali dia. Bapak dan Ibu di dalam kelas itu catat, catat apa aktivitas siswa. Tapi kalau kita lakukan manual, pasti akan repot. Ya, pasti akan repot dia. Lagi sempat tahap lagi tadi. Aktivitas siswa pada umumnya itu aktivitas pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Yang kita kunci di sini adalah aktivitas pembelajaran. Contohnya apa? Menjawab pertanyaan. Tapi bertanya. Ini next nanti Bapak Ibu harus yang dikembangkan bertanya. Nah, kuncinya sana dia bertanya. Siswa harus dibudayakan apa digairahkan untuk bertanya, dipancing untuk bertanya. Ya, harus bertanya mereka. Kenapa? Karena bertanya itu adalah bibit ingin tahu. Makanya kenapa mereka kita belajar bisa pintar-pintar? Karena nggak ingin tahu. Jadi buatlah pertanyaan pemantik. Oh ya, pertanyaan pemantik itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan untuk menggali keingintahuan siswa. Nah, ini saya membuat misalnya bertanya. Dia bertanya dan menjawab, berkolaborasi. Ini Pak, ini bisa juga. Caranya gimana caranya Pak? Tidak tentang. Adik, Pardana, bertanya tadi. Ya kan? Dia juga menjawab pertanyaan. Saya katakan lagi dia menjawab pertanyaan. Terus agar kawannya, saya luar ini pintar ya, kolaborasi. Kemudian kalau presentasi atau yang lain, tambahkan keterangan di sini. Lalu yang perlu juga ketika ada siswa yang tidak ngapa-ngapain, kita buat di sini contohnya pasif. Nah, pasif. Nah, ini pasif. Mana lain ya? Pasif. Nah, itu. Ini pasif ya, saya indikator pasif. Makanya ketika tadi saya survei, ketika membuat pertanyaan, jangan hanya mendengarkan jawaban siswa. Lihat aktivitas siswa, perhatikan siapa yang tidak merespon. Misalnya tadi yang merespon tadi. Ketika dia tidak merespon, tadi menurut kita gimana? Nah, itu dia. Jadi kita memberikan namanya melayani kebutuhan khusus, dia perlu diperhatikan. Kita harus tahu apa yang ada dalam pikirannya. Yang kan dia berbeda pendapat, tapi karena dia sudah berjamaah, misalnya gitu. Jadi ingat, bertanya itu fungsinya bukan hanya untuk mendapatkan jawaban, tetapi untuk mendapatkan gambaran apa yang terjadi di dalam pikiran siswa. Benar? Pertanyaan boleh pastikan dulu pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik tadi. Ya, itu pertanyaan pemantik. Tetapi ketika dia sudah, Bapak Ibu lihat kondisi di lapangan itu sudah apa namanya tidak kondusif, kita lihat dulu. Nah, kita harus perhatikan. Jadi bersifat inklusi, melayani seluruh
Cara penggunaan e-jurnal mengajar dengan menggunakan Android. Setelah diklik link Jotpom, lalu inputkan data nama guru. Lalu pilih kelas. Begitu dipilih kelas, maka otomatis data kelas akan muncul lengkap dengan data nilai formatif. Untuk data kelas hanya bisa diisi salah satu sesuai dengan situasi kondisi. Sementara untuk nilai mata pelajaran silakan diisi disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran di kelas, apakah siswa itu bertanya, maka dapat dicentang. Melakukan aktivitas menjawab, berkolaborasi, atau presentasi. Atau hanya salah satu, misalnya bertanya, atau di sini misalnya berkolaborasi. Atau untuk yang lain misalnya tidak melakukan aktivitas, nah, kita anggap dulu pasif. Setelah itu, setelah selesai, kita dapat mengambil foto. Seperti ini misalnya. Foto ini adalah foto yang menunjukkan situasi kelas. Ini ada Google Map-nya, lalu berikan tanda tangan. Kemudian setelah selesai, kalau ingin diperbaiki boleh clear, buat tanda tangan yang lebih bagus, kemudian klik submit. Dengan demikian data akan langsung terkirim. Demikian penggunaan aplikasi e-jurnal dengan menggunakan Jotpom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan metode yang terbaru atau penilaian dengan sistem terbaru. Yang biasanya kita menggunakan kertas, sekarang kita sudah menggunakan sistem. Dengan kemajuan teknologi ini kita bisa lebih maju ke depannya untuk mengenal yang namanya sistem. Oke? Tanggal berapa hari ini anak-anak? Tanggal 7. Pelajaran apa kita hari ini? IPA. Oke. Siapa kita yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Di situ. Hari ini kita akan melaksanakan yang namanya tanya jawab. Jadi dia lihat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Irmasari. Saya Kepala Sekolah SMP Nurul Hasanah. Alhamdulillah sekolah kami sudah mengadakan pelatihan Jotpom sehingga mempermudah guru untuk melaksanakan administrasi sekolah. Semoga kedepannya aplikasi ini dapat membantu administrasi para guru di sekolah kami. Saya adalah salah satu guru yang telah menggunakan aplikasi Jotpom untuk meningkatkan sistem dalam pendidikan. Saya berterima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah membimbing kami sampai